Ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk menginput data siswa baru, tutorial cara membuat aplikasi input data siswa baru tanpa coding misalnya ini. Nah, maka dia akan masuk langsung datanya ke sheet data. Ini contoh saja, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya, silahkan simak video ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tutorial cara membuat input data siswa baru tanpa menggunakan coding. Baik, langsung saja kita buka Excel dulu ya, teman-teman. Oke, sini ada sheet pertama, kita kasih nama input data. Kemudian di sheet kedua ini kita beri nama data. Kemudian di sheet 3 ini bantuan. Nah, dimana di sheet input ini nanti kita akan masukkan data lewat di sini dan data akan masuk ke sheet data. Ya, dan sheet bantuan ini adalah untuk membantu mengatur input data nanti. Oke, jangan di skip-skip, silakan disimak. Oke, karena ini butuh kehati-hatian ya, jadi harus disimak, tidak bisa di skip-skip. Oke, kita langsung aja. Misalnya di sini kita buat, misalnya di sini input data siswa baru. Oke. Kemudian di sini ada nama, kemudian jenis kelamin, agama, alamat. Ini contoh aja ya, teman-teman. Oke, kemudian ini kita atur dulu. Nah, ini bisa kita agar tampilannya bisa lebih menarik ya. Kemudian ini bisa kita atur, klik kanan, kemudian pilih row height, klik kanan, copy, oke. Apa fungsinya ini? Biar kita tidak sering-sering. Nah, kemudian ini biar kita tidak tidak narik-narik, tapi dengan sendirinya secara otomatis gitu. Dan klik yang ini, teman-teman, kemudian tekan Ctrl, jangan dilepas, kemudian tekan F4. Nah, dia akan langsung mengatur dirinya sendiri dan sama gitu. Ini kita masukkan kolom tempat mengisi nanti ya. Ini kotak tempat input datanya. Ini kita tarik. Oke. Nah, ini bisa kita atur, percantik tampilannya. Oke, ini biar begini kita merger. Oke, ini kita perbesar fontnya jadi 14 atau 16. Oke, ini kita cari, saya suka yang century gothic. Oke. Nah, kemudian ini akan kita hilangkan ya. Caranya tekan yang ini, kemudian tekan tombol shift dan control, klik kanan, klik tanda panah kanan, oke. Kemudian klik kanan, hide. Begitu pula yang ini ya. Oh ya, ini belum dikasih
tombol save ya, ini jadi tombolnya tempat simpan, kita atur di sini. Ini kita kasih teks simpan. Ini atur taruh di tengah. Ini juga kita bisa ukurannya ditambah jadi 14 misalnya. Kita kasih tebal, ganti huruf, kita pakai Century Gothic. Oke, ini juga warnanya bisa kita ganti, format shape ini kita ganti pakai warna coklat misalnya. Kemudian kita line color ini enggak pakai garis, kita kasih shadow. Oke. Nah, dia kan tombol simpan. Nah, data-data yang kita masukkan di sini kita buat tabelnya di sini ya. Misalnya di sini ada nama, lagi jenis kelamin, agama, dan alamat. Jenis kelamin, agama, alamat. Oke. Kemudian ini bisa kita klik yang ini, kemudian tanda panah ini, yang ini klik 2 kali. Nah, dia akan mengatur dirinya sendiri. Oke, ini juga bisa kita percantik lagi ya. Caranya klik yang ini, teksnya warna putih. Oke, ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita input data di sini agar dia bisa masuk ke sini. Kemudian di sheet bantuan ini, di sini ada jenis kelamin, ada agama. Di sini pertama kita jenis kelamin dulu. Jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian pada agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau lainnya. Oke. Fungsi yang ini nanti akan saya jelaskan sambil jalan ya. Sekarang kita ke input dulu. Ini kita atur lagi ya. Atau di sini. Ini shift control tanda panah ke bawah. Ini kita aja ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita mau kasih warna lagi ya. Di sini kita pakai warna yang ini misalnya ini. Oke, ini bisa kita tekan. Oke, atau tidak usah. Ini kemudian bisa juga kita kasih warnanya jadi putih. Oke, warna putih. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan data ini dari sini masuk ke sini. Oke. Caranya yang pertama yaitu kita klik yang ini dulu teman-teman. Kemudian pilih yang developer. Kemudian pilih yang record makro. Oke, tapi sebelumnya yang di sini dulu di kolom nama di atasnya kita kasih spasi. Begitu pula dengan yang di sini spasi, biar rumusnya nanti tidak error. Spasi. Oke. Sudah masuk ke sini. Kita klik kanan.
kita aktifkan dulu record makronya ya. Developer record makro. Oke, ini kita kasih nama simpan, deskripsinya simpan ke data. Oke. Nah, ini kemudian kita klik kanan ya. Kita copy masuk ke sheet data di nama yang tadi ya. Di nama yang ini kita klik tombol kontrol tambah tanda panah ke bawah, plus tanda panah ke bawah, jangan akan turun. Oke, kemudian di use relative references ini diaktifkan, diklik. Oke, kemudian tekan tanda panah ke bawah, kemudian kontrol. Oke, jika sudah dipaste, kita nonaktifkan lagi relative reference. Masuk ke input lagi, sekarang masuk ke kolom jenis kelamin. Kita copy, sama caranya dengan yang tadi, ke sini, kontrol tanda panah ke bawah, aktifkan use relative reference, klik tanda panah ke bawah, tekan, kemudian Ctrl V yaitu paste. Setelah itu nonaktifkan, kembali lagi ke berikutnya, kontrol tanda panah ke bawah, aktifkan, tekan tanda panah ke bawah, Ctrl V atau paste, nonaktifkan. Ini juga demikian juga yang ini. Kontrol tanda panah ke bawah, aktifkan, Ctrl V. Oke. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita lagi kembali ke input data. Nah, ini harus dihapus agar ketika kita misalnya mengisi nama orang pertama, jenis kelamin, agama, alamat, ketika kita simpan maka akan langsung terhapus. Maka recording makronya harus di delete ya. Caranya tekan di delete di ini delete, di agama juga ini di delete, jenis kelamin delete, nama juga delete. Oke. Jika sudah, kemudian ini kita stop recordingnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengaktifkan tombol simpan ini? Caranya kita klik kanan di sini, pilih yang assign makro, pilih simpan, ini nama makro name yang kita simpan tadi, simpan, klik ini, kemudian oke. Oke, nah sekarang ini sudah aktif ya. Ini sudah aktif. Sekarang bisa kita coba dulu teman-teman, apakah datanya bisa masuk atau misalnya nama ID, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Anyar. Klik simpan. Nah, dia akan terhapus. Sekarang kita cek. Nah, ini datanya masuk teman-teman. Ini bisa diatur aja di sini. Oke, ini contoh aja ya. Silakan nanti data apa yang teman-teman sesuaikan saja. Caranya sama. Kemudian misalnya, nah di sini misalnya jenis kelamin dan agama biar apa? Biar enggak ngetik gitu. Caranya adalah kita pergi ke menu data, misalnya kita klik di kolom agama, jenis kelamin ya, data, oke. Kemudian pilih data validation,
pilih data validation. Nah, di allow any value ini kita pilih list. Kemudian ini source-nya kita klik yang ini, kita masuk ke sheet bantuan tadi, jenis kelamin. Nah, ini fungsinya yang tadi ya, teman-teman. Ini kita blok, kemudian tekan yang ini, klik yang ini. Oke. Nah, akan muncul seperti ini tanda panahnya ini. Nah, jadi tinggal milih saja. Begitu pula dengan di kolom agama. Caranya pilih data validation, list, source-nya, klik yang ini, kemudian pergi ke sheet bantuan, ini di blok saja. Kemudian klik yang ini. Oke. Terlihat. Nah, akan muncul pilihan-pilihannya. Sekarang bisa kita coba, misalnya di sini Elina Ayu Safitri. Jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, alamat Bayan. Simpan. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kita atur posisinya ya, di tengah. Nah, kemudian di sini kita contohkan lagi, misalnya namanya Wayan Putra, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, alamat Bali. Contohnya. Simpan, kita cek. Nah, dia masuk ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya biar klik cukup enter saja ya. Enter caranya adalah kita klik yang ini, teman-teman, kemudian kontrol. Oke. Setelah itu klik kanan, pilih yang format cell, pilih yang protection. Nah, ada lock tanda centang ini dihilangkan. Oke. Nah, setelah itu pergi ke menu review ya. Di menu review ini ada protect sheet. Klik protect sheet. Nah, select lock cell ini dihilangkan centangnya. Oke. Nah, sekarang bisa kita tes. Misalnya di sini Julius Moa. Enter. Nah, dia akan langsung turun ke kolom berikutnya. Jenis kelamin laki-laki, agama misalnya Kristen. Enter. Nah, dia akan masuk alamat misalnya NTT. Simpan. Cek. Nah, dia masuk datanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyimpan file ini, file aplikasi yang kita buat ini? Caranya klik file, kemudian pilih yang save ya. Nah, save as type ini kita pilih di sini yang Excel macro enable template ya. Klik. Oke, kemudian ini kita kasih aplikasi input data. Simpan. Oke, bisa kita cek. Ini kita tutup dulu. Nah, sekarang bisa kita lihat tampilannya. Nah, ini ketika kita buka, klik aja enable content. Oke.
Nah, ini data yang masuk. Sekarang kita misalnya tambah lagi data, misalnya tambah datanya Diana, jenis kelamin perempuan, agama misalnya Konghucu, alamat Jakarta. Ini contoh aja ya, simpan. Oke. Demikian teman-teman, tutorial cara kita membuat aplikasi input data menggunakan Excel tanpa menggunakan coding. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.